Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat bayar 1 bulan di Aku Laku, langsung didatangi DC Lapangan. Ini terjadi pada teman saya di daerah Jawa Tengah. Dan kota apa dan nominal berapa utangnya di Aku Laku sampai dalam waktu 1 bulan sudah didatangi DC Lapangan. Kalian tinggal simak video sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu mensupport channel saya ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu curhatan dari teman saya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Dia itu mempunyai tunggakan di Aku Laku dan dalam waktu 1 bulan ketika telat bayar sudah langsung didatangi DC Lapangan. Nah, ini saya buat video ini bukan menakut-nakuti kalian yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, terutama di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan luas, jadi tidak semua kota mungkin didatangi DC Lapangan. Ini kebetulan terjadi pada teman saya aja. Dia itu mempunyai utang di Aku Laku. Awalnya pembayarannya lancar seperti biasa dan berusaha untuk membayar. Tapi ketika suatu saat dia itu sudah mentok tidak mampu lagi untuk bayar, gajinya habis dipakai untuk bayar Aku Laku, terus dipakai juga untuk biaya hidup dan keluarga, sehingga memutuskan untuk telat bayar. Dan telat bayar itu bukan faktor kesengajaan karena memang keadaan ekonomi memaksa untuk tidak bisa membayar. Dan dalam waktu telat bayar 1 bulan itu DC Lapangan Aku Laku langsung datang ke rumah. Wah, ini sangat menakutkan buat nasabah-nasabah yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama ketika telat bayar di Aku Laku 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti kalian, karena didatangi DC Lapangan itu tidak semua orang, tidak semua daerah, dan tidak semua nominal hutang didatangi DC Lapangan. Oke, langsung saya bahas saja. Ini terjadi pada teman saya di wilayah Jawa Tengah. Tidak akan saya sebutkan kotanya, takutnya ada di daerah sana yang mengalami hal yang sama sehingga takut didatangi DC Lapangan. Yang terpenting untuk kalian yang saat ini sedang mengalami yang namanya telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, mau itu telat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Itu yang terpenting, kalian tetap fokus saja dengan kehidupan kalian. Jangan memikirkan takut didatangi DC Lapangan Aku Laku, takut didatangi debt collector yang lain, pihak ketiga, dan lain. Penting yang ada di pikiran kalian itu fokus aja dengan kehidupan kalian. Jangan sampai merasa ketakutan yang berlebihan, itu kuncinya. Karena segala solusi ketika Anda telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu hanya ada di hati dan pikiran kalian. Bukanlah di OJK atau API dan sebagainya, bukan. OJK itu biasanya hanya memberikan solusi berupa teori. Jadi kalau kalian punya keluhan tentang pinjaman online lalu mengadu ke OJK, ke bagian pengaduan, nanti paling ditanggapinya secara teori saja. Bahkan ujung-ujungnya paling kalian diminta untuk negosiasi secara internal dengan pihak pinjaman online-nya. Itu solusi dari OJK. Jadi sebaiknya kalau memang kalian ingin solusi terbaik ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, itu adalah dari hati dan pikiran kalian. Kalau kalian tidak takut dan sudah niat untuk gagal bayar karena ketidakmampuan untuk bayar, ya bagaimana lagi, kalian harus terima segala resikonya, yaitu selalu ditagih, diteror, didatangi DC Lapangan, atau bahkan mungkin ada data-data kalian yang dimasukkan ke slik OJK. Walaupun sebenarnya kalau kalian mendengar pemberitaan yang menyatakan bahwa gagal bayar di pinjaman online semua data akan masuk slik OJK, itu sebenarnya tidak semua pinjaman online data-data nasabahnya dimasukkan ke slik OJK ketika telat bayar. Karena yang saya tahu yang pernah masuk slik OJK itu telat bayar di pay letter seperti home credit, itu kan misalkan kredit elektronik dan tidak bisa membayar karena ketidakmampuan untuk bayar, akhirnya ada data nasabah yang dimasukkan ke slik OJK. Lalu juga ada Shopee Pay Letter, ada juga yang masuk slik OJK. Aku Laku Pay Letter juga ada. Kalau pinjaman tunai di Aku Laku itu sampai saat ini saya belum mendengar kabar kalau datanya dimasukkan ke slik OJK. Tapi kalau kalian punya pengalaman berbeda,
ketika kalian telat bayar pinjaman tunai di Aku Laku, silakan kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Kalau memang data kalian sudah dimasukkan di Slik OJK, kalian bisa menceritakan di kolom komentar agar teman-teman yang lain mendapatkan edukasi bahwa ternyata gagal bayar di Aku Laku, pinjaman tunai juga masuk Slik OJK. Oke. Cuman yang saya tahu itu tidak semua pinjaman online masuk Slik OJK. Bahkan hanya beberapa pinjol besar saja yang terkoneksi dengan Slik OJK, terutama pay letternya. Oke, kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu gagal bayar 1 bulan atau telat bayar 1 bulan di Aku Laku langsung didatangi DC lapangan. Nah, teman saya ini minta pendapat kepada saya, Bang, katanya kalau misalkan telat bayar 1 bulan itu sebenarnya nanti endingnya akan seperti apa? Nah, kalau menurut saya ini, kalau misalkan kalian telat bayar di Aku Laku itu endingnya ya mungkin nanti skor kredit data-data kalian di Aku Laku akan bermasalah. Kemungkinan kalian tidak bisa meminjam lagi uang di Aku Laku. Itu konsekuensinya. Jadi bukan berarti kalian akan hancur hidupnya karena gagal bayar, terus akan terpuruk hidupnya karena telat bayar di Aku Laku. Tidak seperti itu. Resikonya hanya beberapa saja, itu diteror. Dalam arti diteror itu ditagih ketika kalian belum bisa melakukan pembayaran. Lalu skor kredit data-data kalian di Aku Laku akan bermasalah. Kalau masalah terkoneksi dengan Slik OJK itu biasanya pay letternya saja. Biasanya seperti itu sesuai pengalaman teman-teman saya. Jadi tidak tahu apakah ketika telat bayar di Aku Laku, data-data kita langsung masuk Slik OJK atau tidak. Itu tergantung dari pihak Aku Lakunya, apakah akan melaporkan data-data kalian ke Slik OJK atau tidak. Oke ya, jadi jangan takut ketika kalian telat bayar di Aku Laku, apalagi telat bayar baru 1 bulan, mungkin takut didatangi DC lapangan dan sebagainya. Sebenarnya DC lapangan yang datang ke teman saya ini sebenarnya hanya ngasih tahu atau reminder bahwa pembayarannya belum dibayarkan dan menanyakan kapan akan dibayarkan. Nah, teman saya ini bilang memang tidak punya uang lagi untuk membayar, bukan tidak mau bayar karena kan dia mungkin ekonominya lagi terpuruk. Dan kebetulan waktu datang itu katanya teman saya ini sedang tidak ada di rumah, tapi si DC Aku Lakunya menyampaikan pesan kepada keluarga yang ada di rumah untuk disampaikan ke teman saya bahwa tunggakannya sudah melewati 1 bulan. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini mengalami hal yang sama ketika telat bayar dan gagal bayar di Aku Laku, tidak perlu takut yang berlebihan ya. Karena yang namanya gagal bayar itu bukan akhir dari segalanya. Justru dengan Anda gagal bayar ketika Anda memang sudah tidak mampu untuk bayar, itu adalah solusi terbaik. Karena kenapa dibilang solusi terbaik? Coba Anda kalau terus-terusan merawat pinjaman online, contohnya Aku Laku. Anda ketika tidak mampu bayar tapi Anda berusaha mencari uang untuk membayar, meminjam ke teman, ke siapa, ke bank lain, lalu membayar utang di Aku Laku. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru Anda akan semakin terpuruk dalam lingkaran utang yang semakin besar. Jadi kalau Anda memang sudah tidak mampu bayar, solusinya adalah gagal bayarkan semuanya pinjaman online tersebut agar kalian tidak pusing lagi harus setiap hari memikirkan harus bayar utang di pinjaman online. Untuk saat ini ketika kalian tidak mampu bayar, fokus saja mencari duit, mencari rezeki agar suatu saat nanti kalian bisa memperbaiki perekonomian kalian setelah sebelumnya mungkin pernah merasa ketakutan, kecemasan karena terus-terusan harus memikirkan pinjaman online. Saat ini kalian lebih fokus saja memikirkan kehidupan kalian dan lupakan pinjaman online. Kalau memang kalian masih dalam kesulitan, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah agar Allah memberikan solusi terbaik kepada kalian. Apapun masalahnya, baik itu dengan pinjaman online, masalah kehidupan kalian, masalah rumah tangga, masalah lain-lain, pokoknya segala jenis permasalahan dunia kalian pasrahkan sama Allah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar segera diberi cara dan solusi yang terbaik untuk kalian. Oke ya, segala permasalahan itu tidak ada yang berat ketika kalian sudah menyertakan Allah dalam kehidupan kalian. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih mempunyai tunggakan di Aku Laku, tidak perlu takut yang berlebihan. Anda itu telat bayar atau gagal bayar karena sudah tidak mampu bayar. Jadi tidak usah dipikirin lagi bagaimana kedepannya, lebih baik Anda fokus dengan kehidupan kalian, mencari rezeki agar Anda bisa membangun masa depan kalian yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.